Selamat malam semuanya. Welcome to today's live. Hari ini kita akan live bersama seorang dokter yang tentunya udah nggak asing lagi. Dia adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin yang cukup hits di Instagram, yaitu Dokter Ricky Maharis. Dokter kulit di balik Maharis Klinik dan juga Foterpo Klinik serta juga Foterpo Skincare. Nah, jadi sekarang tadi kan aku udah menjelaskan dan memperkenalkan siapa tamu kita pada hari ini. Jadi kita sambil tunggu Dokter Ricky bergabung sama kita, aku akan memberitahu kalian apa topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi topik yang akan kita bahas adalah sebuah mitos yang masih lama beredar di internet dan juga di dunia perskincarean dan selalu banyak dipertanyakan oleh orang-orang ke DM aku, selalu kayak tentang, Kak ini fungal acne safe atau enggak sih, ini skincare-nya fungal acne enggak, terus ada yang kirimin aku foto, tanya ini fungal acne bukan ya. Jadi hari ini kita langsung kedatangan ahlinya, jadi dokter spesialis kulit dan kelamin, Dokter Ricky akan membantu menjelaskan serba-serbi tentang fungal acne dan kita akan membahas semua kayak mitos dan juga fakta mengenai fungal acne. Ini fungal acne-nya aku pakai tanda kutip ya, soalnya kan kita akan pokoknya bahas tuntas deh nanti. Jadi setelah selesai live ini, kita harapkan kalian langsung kayak mengerti apa aja sih gitu perbedaan antara jerawat atau apa itu sebenarnya fungal acne dan lainnya. Oke, mari kita tunggu Dokter Ricky bergabung bersama kita. Tunggu aku kirim invite-nya dulu ya. Di hotel karantina, semoga aja wifi-nya kencang dan kuat ya untuk live kita hari ini. Halo dok. Halo Claudia. Halo Dokter Ricky, Halo terima teman-teman kasih. semuanya. Ya, terima kasih ya dok udah meluangkan waktunya buat live bareng hari ini dan membahas semua tentang fungal acne. Fungal Bagaimana? acne. Apa Iya, kabar fungal acne pakai Claudia? Udah nyampe, baik dok. Abis udah selesai sampai praktek ya Jakarta dok ya? ya? Iya, masih di karantina nih Iya. dok sekarang. Di Jakarta kan kamu ya? Iya, betul di Jakarta. Oh, kamar Nanti kamar karantinanya oke? oke sih dok, aku pilih untuk karantina mandirinya di hotel. Jadi oke sekarang. Dan semoga nggak terganggu ya ini kecepatan speed internetnya soalnya ini di luar apa kontrol aku. Tapi ya Yes, semoga ya lancar semuanya. lancar Oke oke lancar. dok. Oke dok, jadi tanpa berbasa-basi lagi kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini. Mungkin dokter juga udah bosen ya Oke, dengar pembahasan tentang fungal acne ini. Mungkin ini juga sesuatu yang banyak ditanyain sama pasien-pasien dokter. Kayak, apa sih dok? Apa betul ini fungal acne ya? Dan ini sesuatu yang pasti harus dijelaskan terus-menerus. Sekarang aku mau tanya betul. pertanyaan pertama, yaitu fungal acne itu apa sih dok sebenarnya? Dan itu sebenarnya ada atau enggak? Ada yang beredar informasi bilang itu tuh mitos doang sebenarnya. Jadi menurut dokter gimana? Oke. Jadi fungal acne sendiri itu nama Mm-mm. kedokterannya kan ada dua sih, yaitu Mm-mm. satu malassezia folliculitis atau kita bisa sebut juga Pityrosporum ovale folliculitis. Mm-mm. Jadi folliculitis itu merupakan peradangan dari akar rambut, Mm-mm. peradangan dari akar rambut yang disebabkan oleh jamur. Betul. Jadinya kalau secara secara kedokterannya Mm-mm. acne dan folikulitis itu berbeda. Kalau acne itu Mm. dikarenakan peradangan dari pori-pori dan kelenjar minyaknya, tapi kalau Mm-mm. misalnya folikulitis itu dari rambutnya, dari akar rambutnya, dia yang Mm. peradangan dan Baik. terdapat infeksi gitu loh. Jadinya, ya, Nah, thank you banget Claudia, ini ada ada anatomi dari kulitnya. Jadi kulit kita mm-mm. itu ada rambut ya. Jadi kulit kita ada rambut, di mana rambut itu terhubung pada kelenjar minyak, sebaceous gland, dan ada akar rambut juga. Nah, tempatnya sih sebenarnya sama. Akne yang biasa, jerawat, dan fungal acne itu di Mm-mm. tempat yang sama, yaitu di akar rambut. Nah, Mm-mm. itu kalau kita bisa lihat yang namanya sebaceous gland itu adalah Mm-mm. kelenjar minyak, dia yang menghasilkan minyak di kulit kita. Jadi kalau misalnya kelenjar minyak kita dikit,
kulit kita jadi kering. Kalau kelenjar Hmm. minyak kita banyak atau hiperaktif, kita jadi berminyak. Kayak Hmm. gitu. Tapi sama-sama peradangannya di daerah situ juga. Tapi Hmm. yang satu adalah infeksi, dikategorikan sebagai infeksi dari jamur. Kalau fungal acne. Kalau acne yang biasa itu nggak dikonsider sebagai infeksi, tapi lebih ke Hmm. peradangan imunologis kayak gitu. Oh, tuh. Jadi pertama perbedaan utamanya adalah tadi yang satu itu infeksi dan yang satu itu peradangan. Dan penyebabnya satu bakteri, satu jamur ya, Dok. Jadi udah benar-benar beda penyebab Betul. Satu dan jamur. entitinya juga udah beda banget. Nah, jadi kenapa sih Betul, bisa ada betul. muncul istilah fungal acne ini? Jadi sebenarnya ini salah penamaan ya, Dok. Karena kebetulan daerah sumbernya itu permasalahannya ada di bagian yang sama. Jadi bisa terlihat atau menyerupai satu sama lain ya gitu ya. Betul. Iya, Mm-mm. seperti mirip satu sama lain, tapi kita Mm-mm. harus yang paling penting untuk membedakannya adalah Mm-mm. kalau jerawat itu kan disebabkan oleh bakteri dan yang paling Mm-mm. penting ada sumbatan dari komedo. Jadi kelenjar Mm. minyak yang kelihatan di layar ini dia produksi minyak, lalu dia mengendap di pori-pori sehingga dia menjadi lilin, menjadi wax ester, Mm. dia menjadi Mm. asam lemak fatty acid. Dan karena adanya sumbatan ini, dia cikal bakal terjadinya jerawat. Kalau fungal acne, nggak ada sumbatan komedonya. Jadi dari Ah. basicnya itu, dari dasarnya satu sumbatan, satu enggak. Kayak gitu. Mm. Oke dok, aku mau nanya nih dok sekarang. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan fungal acne ini? Nah, kalau misalnya kita kulit kita berminyak banget ya, kita Mm. banyak minyaknya, em, kulitnya menggampang mengkilap gitu ya karena Mm. banyak minyaknya. Di kulit kita itu ada jamur yang memang sudah ada di kulit kita secara Mm. natural, yaitu spesies si Malassezia, seperti si Candida, itu Mm. semuanya sebenarnya juga ada dalam jumlah kecil di kulit kita. Tapi saat tapi mereka itu jenis jamur yang lipofilik. Jadi mereka Mm. menyukai lemak, menyukai minyak. Jadi mereka Mm. tuh makannya adalah minyak. Mereka hobi Mm. hobi makan minyak nih. Jadi Mm. semakin kita kulitnya berminyak, dia akan semakin banyak pertumbuhannya Ah. semakin cepat. Jadi banyak. Nah, karena Mm. dia banyak seperti itu sehingga em, dia menyebabkan, nah ya, Ini seperti gambarnya. nah, betul, seperti si kalau dia share ini gambaran adalah jamurnya di bawah elektron mikroskop. Tapi sehari-hari kita sebenarnya tidak menggunakan elektron mikroskop, kita hanya menggunakan mikroskop cahaya. Jadi kalau kita Mm. periksa di laboratorium nggak akan kelihatan sampai sejelas ini. Tapi Mm. bentuknya itu kayak kayak buat bowling ya, kayak buat bowling. Iya, betul Dan betul. ada yang ada yang bulatnya gede, ada bulatnya kecil. Ini Mm. merupakan ciri khas dari jamur yang golongannya yeast. Yeast Mm. itu dia ragi, bahasa Indonesia Mm. ragi. Jadi Mm. dia pembelahannya melalui dari yang bulat, Mm. lama-lama dia akan membentuk kerucut begini, lalu membelah diri menjadi dua. Nah, ini adalah ciri Ah. khas dari jenis jamur yang yeast, yang Mm. merupakan jamur si Malassezia ini. Kayak gitu. I see. Jadi ini adalah jamur yang memang udah ada ya dok di kulit kita, di kulit Betul, yang normal dalam jumlah yang kecil. Soalnya betul. banyak teman-teman yang mikir kayak "Ah, fungal acne atau aduh fungal infection ngeri banget jamur kayak jijik. Padahal itu adalah sesuatu yang memang mikroorganisme yang ada di kulit kita walaupun keadaannya normal. Betul. Heeh. Mm-mm. Jadi memang sudah ada normal, tapi Mm-mm. ketika kita lagi keluarin banyak minyak gitu ya, dia makanannya banyak, dia membelahnya lebih cepat lagi, jadi sehingga banyak kayak gitu. Dan ini Ah. juga berhubungan dengan penyakit dermatitis seboroid juga ya. Mhm. Jadi dermatitis seboroid itu persis patofisiologinya seperti ini, Mhm. tapi yang satu menjadi kemerahan seperti gatal-gatal, seperti dermatitis, yang Mhm. satu lagi menjadi folikulitis, yaitu Mhm. peradangan dari kelenjar rambut. Kayak gitu. I see. Oke dok, aku mau nanya juga deh dok. Jadi kan tadi penyebabnya adalah salah satu karena produksi minyak berlebih ya. Nah, Betul. selain itu aku dengar juga kalau misalnya seseorang memang punya permasalahan imunocompromise.
Betul. Atau kalau misalnya sering konsumsi steroid atau misalnya Steroid. juga pokoknya yang mengganggu kayak imunitas tubuh kita gitu ya. Nah, itu Betul. bisa mengakibatkan juga ya, Dok. Betul. Di kulit kita itu sebenarnya pada normalnya ada yang namanya jamur seperti ini dan ada namanya bakteri. Makanya sebenarnya membersihkan tubuh dengan sabun antibakterial sebenarnya itu not good karena itu akan membunuh bakteri-bakteri bagus di kulit kita sehingga bakteri-bakteri bagus itu um, menyebabkan kulit kita jadi banyak jamurnya malah tambah banyak, jadi tumbuh. Nah, beberapa kondisi menyebabkan jamur ini menjadi makin banyak. Seperti salah satu contohnya adalah menggunakan antibiotik yang terlalu lama. Jadi misalnya kita kan jerawat kadang-kadang dikasih antibiotik nih sama dokter. Kelamaan sehingga bakteri-bakteri bagus di kulit kita itu yang bikin kulit kita asem jadi nggak ada. Nah, karena suasananya jadi nyaman buat si jamur-jamur ini tumbuh, jadi jamurnya tambah banyak. Atau imunokompromis seperti tadi Claudia bilang, imunokompromis di mana daya tahan tubuh kita sendiri menurun. Entah karena kecapean, atau dia karena konsumsi obat-obatan seperti steroid, atau misalnya ada kondisi penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, seperti HIV, daya tahan tubuhnya lagi lemah. Nah, dia memproduksinya jamur jadi produksinya banyak karena nggak ada yang stopin, nggak ada polisinya nih, nggak ada polisinya buat stopin mereka buat tumbuh terus. Nah, kondisi seperti itu biasanya ditemukan koloni jamur yang luar biasa banyak. Kayak gitu. Wah, oke, baik dok. Gila, kita udah nambah pengetahuan banyak banget nih dok. Sekarang aku mau nanya sih dok, kan di klinik berapa sering sih dokter menemukan kondisi Malassezia folliculitis ini sebenarnya? Apakah sering banget atau banyak di Indonesia? Oke, sebenarnya hampir tidak pernah ya, hampir tidak pernah. Dan memang sebenarnya kadang-kadang iris underdiagnosed. Jadi kita mendiagnosis, kadang-kadang kita lebih sering mendiagnosis itu sebagai acne instead of fungal acne. Tapi sebenarnya di beberapa tempat memang beda-beda. Ada yang menemukan lebih banyak, ada yang enggak. Tapi generally speaking, biasanya kita kalau melihat dia ada jerawat, dia ada komedonya, kita langsung mendiagnosis itu sebagai acne vulgaris atau acne. Karena acne vulgaris itu jauh lebih banyak kejadiannya dibanding dari fungal acne sendiri. Jadi kalau untuk sepengalaman saya, sejak saya residensi di Bali sampai sekarang belum ketemu sih satupun yang namanya fungal acne. Kayak gitu. Wah, gila. Itu udah kondisinya yang prime banget di Bali, udah panas, terus lembab ya dok juga. Sebenarnya bisa menambah pertumbuhan jamur itu, tapi bahkan di sana pun jarang ditemukan ya dok? Jarang ditemukan. Saya pernah ketemu satu, tapi pas saya lagi PTT di Kalimantan, di Banjarmasin, jadi pasiennya dengan bintil-bintil di dada, di lengan, dan di belakang. Di muka nggak ada. Dan waktu itu saya punya dokter konsultan saya langsung bilang, oh ini POF. Saya tuh kayak, apa sih POF? Dan diagnosisnya kenapa? Karena dia tumbuhnya di dada, lalu dia juga gatal, itu gejala pertamanya, yaitu gatal. Munculnya tiba-tiba, dan tidak ada komedo. Jadi kita sebagai, kalau misalnya praktisi gitu ya, kita mau tahu dia acne vulgaris atau dia fungal acne, kita harus cari komedonya, komedo tertutup atau terbuka, yang warna putih ataupun yang warna hitam. Pokoknya kalau kita udah ketemu komedo, kita langsung obatin sebagai acne kayak gitu. Dan kebanyakan ya seperti itu, kebanyakan acne. Tapi ada diagnosis lain juga sih untuk itu. Betul-betul. Jadi differential diagnosisnya ada banyak. Dan buat dokter kulit sekalipun itu sesuatu yang perlu prosesnya panjang ya dok. Banyak yang dipikirin, hal-hal yang dipikirin tuh banyak dan panjang. Tapi mungkin teman-teman banyak yang suka overdiagnose diri sendiri nih sekarang. Dia merasa kayak, aduh, ada beruntusan. Mereka bilangnya ada beruntusan dan gatal.
mereka langsung kayak bilang, oh ini aku fungal acne. Mereka udah coba beberapa skincare produk, katanya nggak membaik, disebut fungal acne. Nah, terus Oke. aku selalu bilang sih buat mereka, jangan suka mendiagnosa diri sendiri, tapi langsung pergi aja ke dokter kulit. Jadi bisa didiagnosa dengan tepat, pengobatannya juga tepat, dan itu sesuatu yang bisa diobati dengan sangat cepat gitu sebenarnya. Nah, Betul. buat teman-teman mungkin dokter bisa kasih gambaran nggak sih kalau kita ke dokter kulit nih sekarang dengan kayak pikiran di kita mikir, aduh apa ini fungal acne ya? Lalu apa yang akan dilakukan sih di dokter gitu? Oke. Mm-mm. Pertama, kalau misalnya pasien datang ke kita, pertama kita harus anamnesis dulu. Kita Mm-mm. harus tanya munculnya kapan, tiba-tiba atau enggak. Karena biasanya Mm. kalau fungal acne atau steroid acne itu munculnya tuh tiba-tiba. Kalau acne vulgaris dia tumbuhnya udah lama. Oh, udah sejak 5 tahun yang lalu, Dok. Dari Mm-mm. saya masa puber. Mm-mm. Nah, kita harus tahu dulu onsetnya tuh rapid atau lama. Kayak gitu. Jadi cepat atau lambat. Lalu kedua, kita harus tanya keluhannya apa? Keluhannya gatal atau tidak gatal? Kalau kalau Mm. gatal mungkin fungal acne, bisa juga seperti miliaria atau biang keringat juga bisa, Mm. gitu kan? Lalu bisa juga rosacea juga bisa. Mm. Lalu bisa juga akne biasa atau campuran dari diagnosis itu. Setelah itu Mm. kita periksa bintil-bintilnya seperti apa. Kalau misalnya akne, biasanya tuh ada pustul, ada papul, ada komedo, ada nodul juga kadang-kadang. Mm. Jadi lesi kulitnya itu bermacam-macam di kulit, nggak cuma satu atau dua aja. Kalau fungal acne, dia lesi kulitnya biasanya kalau nggak papul, pustul. Dan biasanya kita Mm. kalau kita baca di buku-buku kedokteran, kita selalu bilangnya itu monomorfik. Kalau polimorfik berarti banyak. Kalau Mm. monomorfik artinya cuma satu. Jadinya kalau fungal acne itu biasanya papul, 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 atau pustul, 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 pustul. Mm. Tanpa ada komedo, kita udah boleh menyingkirkan diagnosis dari si acne vulgarisnya. Mungkin kita udah Mm. boleh mikir acne steroid atau acne fungal acne. Lalu setelah itu kita harus periksa laboratorium. Ada Mm. dua cara. Mm. Sebenarnya ada dua cara. Satu kita dengan ada tiga cara untuk menegakkan diagnosis. Yang Mm. satu kita menggunakan lampu UV, namanya Woods lamp. Jadi kita harus lihat kalau misalnya dia banyak fungalnya, dia akan berwarna hijau keemasan, biasanya emas. Mm. Ya, dari kita senterin gitu keluar emas berarti mungkin dia banyak fungalnya. Lalu kita bisa mengambil skin scraping. Jadi kulitnya dikerok sedikit, lalu Mm. dilihat di bawah mikroskop, kita lihat ada jamurnya atau enggak. Tapi Mm. yang jadi masalah itu fungal ini kan seperti saya bilang tadi udah banyak di kulit kita secara normal. Mm. Nah, itu yang bikin rancu. Kadang-kadang ini kita ketemu nih jamurnya, tapi dia sebenarnya kan normal juga ada gitu loh. Betul. Nah, yang ketiga, kalau mau diagnosis pasti, itu di biopsi. Di biopsi itu, Waduh, gambarnya ditukar. terpotong. Iya, Iya. diklik Oke, 2 kali Clau. Jadi kamu yang coba ya. kamu yang kamu yang gede, gambarnya yang Oh, kecil. Uh-uh. Pencet pencet layar kamu gitu. oke. Aduh, kok aku yang Jadi dia diajarin sama tamunya? Maaf, Dok. Oke. Jadi kalau punch biopsi itu jadi kita memutar dari kulit, kita ambil, lalu kita bisa kita bisa periksa jaringan kulitnya di bawah mikroskop, akan ketemu jamurnya, atau kita bisa kirim untuk culture, dikembangbiakan jamurnya. Kalau misalnya numbuh, berarti diagnosisnya ya memang fungal acne. Dan selama ini fungal acne itu yang ada di jurnal-jurnal semuanya itu dari potongan kulit yang diperiksa, dicat dan kelihatan jamurnya, baru didiagnosiskan sebagai fungal acne gitu. I Tapi kan see. jarang banget ya kita harus seperti itu gitu. Kita Betul, biasa betul. di praktek kulit setiap hari sih kita jarang mau melakukan biopsi seperti itu karena dia merusak kulit juga ya. Betul, betul. Lagian memang kasusnya juga nggak terlalu sering ya sebenarnya, Dok.
agak jarang. Dokter selama residen sampai sekarang sudah praktek juga nggak nggak pernah. banyak menemukan ini sebenarnya ya. Nah, jadi Iya, untuk menegakkan diagnosisnya aja untuk dokter, ya prosesnya panjang ya. Tadi harus tanya historinya dulu, lalu juga melihat kondisi kulitnya bagaimana. Lalu untuk kayak 100% diagnosis itu perlu ya tadi step-step yang tadi dokter Riki sebutkan panjang. Jadi makanya teman-teman di rumah jangan sembarangan diagnosa. Kalau lihat ada beruntusan, gatal, langsung bilang fungal acne begitu. Jadi untuk iya, dokter aja prosesnya panjang gitu sebenarnya. iya. Dan dan apa kalau beruntusan mungkin pada belum coba retinol mungkin ya. Wah, betul. Bisa jadi. Belum Retinol pada. itu adalah jagoannya para dokter-dokter kulit. Pokoknya itu adalah the king ya. Dok bisa dibilang dalam kayak Oke. topical products. Betul. Iya, Mm. dan gini, kadang-kadang kan banyak pasien yang merasa, dok saya sudah mengobati, udah Mm. lama, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Mm. Nah, sebenarnya yang di jurnal ngomong itu tidak sembuh dengan pengobatan biasa. Maksudnya tuh kamu sudah proper belum mengobatinya? Udah sesuai dengan Mm. standar belum? Menggunakan Mm. retinol, menggunakan clindamycin, menggunakan obat-obatan jerawat gitu ya. Mm. Kalau belum, mungkin diobati dulu dengan benar. Dengan kalau Mm. misalnya jerawat kan ada yang parah, ada yang ringan gitu ya. Mm. Kalau udah parah, konsultasi ke dokter juga boleh kok diminta diajarin gitu. Cara pakainya gimana ya dok ya? Skincare saya seperti ini. Cara mix and match-nya gimana kayak gitu. Atau Mm. mungkin bisa dengerin si Fun Skincare, si Claudia ini untuk nambah pengalaman dan nambah wawasan kan ya tentang skincarean dan how to mix and match. Iya, Betul, jadi betul. harus Soalnya belajar banyak, juga gitu. benar. Soalnya banyak teman-teman juga kayak takut gitu dok, kalau ke dokter kulit nanti aku nggak bisa pakai skincare aku lagi. Padahal ya bisa dikonsultasikan ya, dokter juga bisa kasih saran-saran yang paling baik gimana sesuai kebutuhan kulit pasiennya tersebut gitu. Jadi nggak usah takut. Karena kalian nggak Betul, harus kayak langsung betul. meninggalkan semua skincare kalian yang kalian suka atau enjoy gunakan. Ya begitu. Oke dok, Iya. kalau misalnya memang aku kena nih sebenarnya fungal acne, bentuk-bentuk treatmentnya pastinya 100% berbeda ya dengan jerawat biasa karena jelas-jelas penyebabnya udah beda. Nah, pengobatannya tuh seperti apa sih dok? Dan berapa lama biasanya hasilnya bisa terlihat? Oke, untuk pengobatan fungal itu kita harus kasih antifungal, yaitu kita harus Mm. kasih obat anti jamur. Ada ada tiga macam ya, satu krim oles, kedua shampoo, ketiga obat minum. Tapi memang efektivitasnya kalau menurut research paling bagus itu adalah obat minum seminggu atau Mm. sampai 2 minggu itu pakai obat minum hasilnya lebih memuaskan dan menurunkan rekurensi dari penyakit tersebut. Mm. Kalau misalnya krim yang dioles di wajah itu pakai krim jamur biasa bisa seperti ketoconazole, seperti miconazole itu Mm. dioleskan 2 kali sehari selama seminggu sampai 2 minggu. Tapi kalau di Indonesia ini masih kategori resep dokter ya, jadi jangan beli Mm. sendiri gitu. Betul, betul. Dan bisa juga menggunakan ketoconazole shampoo, tapi kita pakainya sebagai sabun. Jadi diolesin, harus tunggu 20 menit. Tunggu 20 menit dulu, habis itu Mm. baru bilas. Dan pakainya juga nggak usah setiap hari, pakainya seminggu 2 sampai 3 kali aja. Dan kalau misalnya mau diterusin untuk jangka panjang, untuk maintenance pun boleh, kayak gitu. Wah, gila ini saran yang baik banget. Ini aku juga baru pertama kali dengar sih dok. Jadi disarankan 20 menit, lalu penggunaannya jangan setiap hari. Betul. Ini pengobatannya sama dengan pengobatan panu dan pengobatan dermatitis seboroik. Karena Mm. dermatitis seboroik dan panu itu disebabkan oleh jamur-jamur segolongan kayak gitu. Baik, baik. Gila, kita udah belajar banyak banget nih. Tadi kita udah bahas basic-basicnya ya. Nggak basic sih sebenarnya. Kita udah advance. Kita udah membongkar semua segala sesuatu tentang fungal acne. Sekarang aku mau bahas tentang mitos-mitos yang sering beredar. Jadi ini kayak quick fire question saja, Dok. Jadi mitos yang pertama nih ya, Dok. Oke. Kalau beruntusan di dahi atau hairline, pasti itu fungal acne. Nah,
Enggak. Justru sebenarnya menurut research fungal acne itu kebanyakan di daerah dagu dan daerah rahang. Kalau muka Hmm. ya, biarpun di Mm-mm. muka itu jarang, tapi dia bisa ketemu di dagu dan di rahang. Terus kalau di jidat, biasanya komedo aja sih. Beruntusannya mungkin karena komedo. Jadi jangan Hmm. jangan sedikit-dikit fungal acne gitu. Iya, betul. Nah, lalu mitos yang kedua nih, Dok. Kalau ada bumps atau beruntusan yang rasanya gatal, itu artinya fungal acne pokoknya. Enggak, jerawat pun juga bisa gatel, komedoan Mm-mm. juga bisa gatel kok, masih normal kalau misalnya jerawatmu tuh gatel. Em, Betul. Kalau beruntusannya kadang-kadang gini, kadang-kadang kita juga kalau kita ketemu pasien ya, mereka bilang beruntusan. Mm-mm. Beruntusan itu is very general. Beruntusan itu Mm-mm. bisa komedo, bisa juga jerawat, bisa juga iritasi. Betul. Jadi kita harus tegakin dulu diagnosisnya nih apa nih gitu. Oh, betul, betul. Betul banget sih, Dok. Aku juga salah satu orang yang sering banget dapet DM kayak, aduh aku beruntusan. Padahal itu adalah satu terms yang pengen aku pokoknya hempaskan gitu lah ya dari istilah para skincare users ini karena itu terlalu broad, gak ada regulasinya dan kayak beruntusan sama dengan apa gitu loh. Dan sedangkan Betul, orang betul. selalu mengaitkan beruntusan komedo, hanya komedo, padahal ada beruntusan bisa macem-macem gitu. Oke, Dok. Mm-mm. Terus kita lanjut lagi nih ya ke mitos berikutnya. Hmm, kalau kena fungal acne, kita bisa sembuh hanya dengan menggunakan fungal acne safe product. Hmm, 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 hmm. aku mungkin touch Ah, base sedikit, Dok. Pengalaman aku nih ya, sebenarnya, Dok. iya. Jadi, menurut aku fungal acne safe itu tuh hanya marketing term sebenarnya. Jadi, marketing terms ini datang dari misalnya riset-riset yang membuktikan kalau suatu kandungan itu mengakibatkan pertumbuhan jamur dan itu biasanya tesnya itu in vitro alias bukan di kulit manusia tapi dari sel laboratorium dari ya itulah petri dish gitu ya hasilnya. Lalu mereka mengasumsikan atau langsung mengambil kesimpulan kalau kandungan itu ada di dalam skincare products bisa menambah pertumbuhan jamur sedangkan kondisi kulit manusia ya itu ya dok kan beragam ada bakteri baik sebenarnya bisa mengontrol ekosistem kulit kita juga dan pokoknya banyak hal-hal lain gitu yang mempengaruhi dan sangat berbeda dengan kondisi di dalam kayak piring petri dish gitu Piring, ya. betul, betul. Betul. Setuju. Iya, Nah jadi ya begitu sih dok kalau menurut aku. Nah menurut dokter gimana? kalau itu saya setuju sih, karena Mm-mm. saya juga sempat baca-baca tentang fungal acne products gitu ya. Mm-mm. Penelitian-penelitiannya kebanyakan memang dilakukan di laboratorium dan bukan Mm-mm. dilakukan pada kulit. Jadi mereka menggunakan Betul. media kultur, Mm. diperbanyak apa fungal-fungalnya, lalu dipakein ini. Jadi belum ada penelitian yang benar-benar di kulit manusia dan percobaan. Kalau kalau menurut aku sih tentang research-research kayak gitu, ya boleh tahu, asal kita tahu aja, tapi jangan terlalu ditelan mentah-mentah sebelum ada bukti konkretnya gitu ya. Dan kalau dan aku suka satu hal yang aku suka dari Claudia ini karena Claudia kan juga apa medical background ya. Background. Jadi Mm-mm. jadi Claudia ini udah ngerti banget gitu loh kalau cara baca research. Oh ini terlalu bias, nggak merepresentasikan dan lain-lain Mm-mm. kayak gitu. Dan sebenarnya aku juga mau ajak buat kalian semua juga untuk bisa lebih kritis dalam menilai suatu informasi. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang satu orang misalnya dia menuliskan artikel yang heboh, lalu walaupun belum tentu benarnya, lalu uh, duplikasi menjadi suatu informasi yang sangat digemari masyarakat dan actually it is misleading gitu. Jadi jangan gampang percaya dan jangan gampang telan mentah-mentah aja gitu. Betul-betul banget dok. Informasinya dari satu ke satu ada tambahan micinnya semua. Akhirnya informasi akhirnya Iya, udah berbumbu banget pokoknya. iya Betul betul. dok. Nah terus
Selain itu sih, menurut aku gini ya, kan dari hasil penelitian itu ya memang mereka mengasumsikan aja ya, mengambil kesimpulan akhir. Nah, sama kayak menurut aku gini ya, kalau misalnya kita punya penyakit, misalnya hypertension, aku selalu bilang kayak gitu sih, hypertension. Kita menyembuhkan kita penyakit hypertension bukan dengan mencegah segala macam makanan yang ada kandungan garam. Mungkin dikurangi baik, tapi bukan berarti kalau sedikit itu bisa menyembuhkan. Nah, garam itu emang salah Betul. satu penyebab, tapi ada penyebab-penyebab lainnya juga gitu, hypertension. Jadi sama dengan kayak misalnya ada kandungan minyak di dalam satu skincare. Kalau konsentrasinya memang kecil banget atau sudah di blend, diformulasikan sebagaimana rupa gitu dengan baik, itu ya tidak akan mengakibatkan ya fungal acne dan Betul. gangguan itulah mikroorganisme di kulit kita, begitu sih. Iya, kalau kita terlalu Mm-mm. ketakutan kayak misalnya krim itu kan Mm-mm. campuran dari campuran minyak dan air yang Mm-mm. diemulsifikasi kan. Kalau kita terlalu takut, ujung-ujungnya nggak ada skincare yang bisa kita pakai dong. Semuanya Betul, iya. krim itu kan semua ada minyaknya juga kayak gitu. Benar-benar. Aku setuju banget sih, Dok. Sedangkan sekarang ya itu sih banyak misleading information, bahkan juga banyak ya marketing terms itu semakin digembor-gemborkan. Belakangan ini tuh semakin banyak banget orang yang memarketingkan produknya dengan terms kayak ini fungal acne safe. Padahal teman-teman perlu ingat kalau fungal acne safe itu bukan obat dari penyakit fungal acne itu sendiri. Itu adalah Mm-mm. marketing terms yang ya digunakan oleh Betul. para produsen skincare supaya at least gak bikin takut lah ya pada konsumennya yang suka overdiagnose diri sendirinya dengan fungal Overdiagnostic. acne. Betul. Makanya kalau di Waterpoo sendiri saya nggak pernah approve kalau konten yang menyinggung fungal acne ataupun kita nggak pernah mau pakai terms fungal acne safe. Karena kalau aku begitu berarti aku mengadvokasi Betul, betul. mengadvokasi kesalahan persepsi publik. Jadi Betul, nggak betul apa-apa. banget tuh. Iya, aku udah pernah nih cobain yang glycolic night creamnya Dok Potrepo. Very nice. Thank you, thank you. Nanti kan aku Itu lagi udah di Indonesia, bisa coba lebih banyak lagi nanti. iya, of course, of course, of course. Nanti setelah karantina ya, cobain ya. Iya. Itu baru baru menang awards actually the night cream. I was actually quite surprised karena itu benar-benar formulanya kan benar-benar dibikinnya from jadi nggak ada formula yang nyamain gitu. It's like custom made. And I was actually quite happy bisa menang awards dan banyak yang suka. Yeay, congrats dok. Nah, buat teman-teman di sini yang belum cobain, aku rekomen banget sih. Menurut aku cocok banget juga untuk cuaca di Indonesia nih yang agak humid gitu lah ya. Soalnya kan dari Korea nih dok, dingin banget. Aku ke sini, aku kaget. Soalnya langsung skincare aku harus di adjust lagi ya. Soalnya kalau nggak demek Betul. banget berminyak gitu rasanya. Nah, produknya Iya. Foterpoo yang waktu itu aku coba itu menurut aku cocok. Soalnya finishnya kayak agak satin gitu. Nah, jadi ngomongin produk. Thank you. Lanjut. Iya. By the way, dokter ada pesan-pesan atau informasi-informasi lain nggak mengenai fungal acne yang mau ditambahkan nih buat semuanya? Apa ya? Oh, oke. Oh ya, kalau fungal acne itu juga aku belum sempat sampaikan bahwa fungal acne itu dia juga bisa mirip dengan satu diagnosis lainnya yaitu steroid acne. Jadinya ini namanya acneiform eruption. Jadi erupsi di kulit yang seperti jerawat-jerawat di muka ataupun di badan yang muncul tiba-tiba, dan dia tuh kayak fungal acne juga. Jadi dia monomorfik, papul, pustul, papul, pustul, papul. Tapi ini disebabkan oleh konsumsi steroid. Kalau ini aku malah lebih sering ketemu. Jadi kalau misalnya aku tanya gitu ke pasien, oh belakangan ini ada minum obat gak? Ada minum obat steroid gak? Nggak ngaku, nggak tahu gitu ya. Abis itu aku tanya, ada minum obat Lameson gak? Akhirnya mereka baru, oh iya Lameson saya baru dikasih itu karena sakit tenggorokan. Nah kayak gitu. Jadinya memang kadang-kadang si steroid acne ini juga bisa mirip si fungal acne. Jadi do not overdiagnose sendiri without consulting with the doctors. Dan lagian sebenarnya
dokter itu kan istilahnya kan kita bayar biaya konsultasi ya. Biaya konsultasi itu tuh sebenarnya kita boleh nanya sebanyak apapun, semau kita apapun tentang skincare kita yang lagi pakai pun boleh. Betul, betul. Karena tujuan utama adanya dokter itu bukan dia ngejualin krim dia sendiri, yaitu malah untuk mengedukasi pasien, memberikan saran supaya pasien bisa carry on with their life in a proper way. Gitu. Betul, gila. Nih, teman-teman, buat yang takut ke dokter kulit, selalu banyak banget dok yang sering DM aku kayak takut, katanya ke dokter kulit, nanti nggak boleh pakai produk-produknya lagi, terus nanti harus beli krimnya semua, dan lain-lain. Padahal, nah, tujuan dokter itu nggak hanya mengobati, tapi juga mengedukasi. Jadi, kalau lagi udah bayar nih, kan kita udah bayar sebagai pasien nih ya ke dokter kulit, kalian tanyalah sebanyak-banyaknya. Kalian penasaran apa? Tanya langsung. Nih, dokter Riki siap menjawab. Jadi kalau konsultasi sama dokter Riki nih bentar lagi banyak nih yang kritis-kritis datang ke dokter, bisa lama nih konsultasinya. Wow. Ya, biasanya banyak kok yang konsultasi ke aku, mereka masih pakai skincare lamanya. Paling biasanya aku ganti-ganti aja kayak urutan pemakaiannya, terus apa yang boleh dikombin dengan apa. Misalnya udah terlalu banyak acid toner, acid cream, facial washnya acid, apa segala macam. Biasanya aku rubah-rubah dikit supaya barrier kulitnya juga jangan terlalu stripping ya, barrier kulitnya juga harus terjaga kayak gitu. Gila, hari ini kita udah belajar banyak banget nih dok. Kita udah membahas tuntas kayaknya sih ini live paling lengkap mengenai fungal acne. Bisa kalian temukan di sini bersama Dokter Riki. Nah, Dokter Riki, aku mau nanya dong, kalau misalnya ada teman-teman yang mau konsultasi sama dokter tuh kemana sih? Oh, bisa kalau mau online consultation biasanya via Maharis Clinic, punya Instagram. Di situ ada adminnya, nanti chat sama admin. Lalu bisa di direct ke saya untuk konsultasi atau bisa datang ke klinik. Klinik kita ada 2 sekarang, ada Maharis Clinic. Itu buat ibu-ibu yang butuh tarikan atau anti-aging yang lebih advance gitu ya. Dan kita ada yang buat anak muda juga namanya Waterpool Treatment Room by Maharis Clinic. Itu kita lebih affordable, lebih murah, dan treatment-treatmentnya lebih ke anak muda seperti jerawat, seperti V-shape yang kayak gitu-gitu. Saya ada praktek juga di rumah sakit di kawasan Sakit Sudirman, namanya Rumah Sakit Murni Teguh. Tapi biasanya saya nanganin di sana penyakit-penyakit kelamin atau penyakit kulit biasa, bukannya kecantikan. Tapi secara dokter kulit zaman sekarang itu sekarang semuanya trennya menuju ke arah estetik ya. Jadi ya saya juga harus ikut tren lah ya. Betul banget dok. Oke, baik Dokter Riki, terima kasih banget ya untuk semua informasinya yang super insightful. Banyak banget yang tulis kayak informatif banget dok. Terima kasih, ini paling lengkap pembahasannya dan paling jelas. Lain kali kita live lagi yuk dok, bahas topik-topik lain yang kontroversial. Betul, boleh. Aku tuh sebenarnya itu tahu Claudia, aku tuh tersanjung banget. Aku di kontak sama Claudia untuk jadi narasumber dan aduh minder deh. Loh, kok aku dokter minder? Aku terima kasih banget dokter menerima ajakan aku, soalnya aku lihat dokter antusias dengan posan aku yang tentang fungal acne waktu itu. Terus aku langsung kayak, aku mau ajak dokter Riki bahas fungal acne. Gitu. Iya, aku tuh setuju banget sama Claudia. Maksudnya aku juga udah capek dan rada fungal acne lagi nih orang nanyanya nih. Dan I totally agree dengan Claudia dengan kayak don't overdiagnose and don't diagnose fungal acne yourself karena it's a misinformation and I support Claudia dengan konten edukasinya. Terima kasih Dokter Riki. Baiklah, mungkin kita sudah selesaikan live hari ini. Makasih banyak Dokter Riki buat waktunya. Nanti kapan-kapan kita live lagi, oke? Terima kasih banget ya, Dok. Thank you, Claudia. Anytime ya, anytime. Tinggal kontak aku aja. Terima kasih semua yang sudah nonton. Terima kasih. See you soon ya. Ya, see you, Dok. Terima kasih. Baik.
Wah, gila hari ini belajar banyak banget, sumpah. Aku sendiri juga belajar banyak banget. Terima kasih banyak buat semua yang udah bergabung. Nanti kita kapan-kapan live lagi dengan Dokter Riki, mungkin bahas topik-topik lain kali ya, atau dengan dokter-dokter lain juga. Pokoknya stay tune dan ya, see you guys next time. Bye guys. Nanti akan aku save ya IG live-nya.